Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tahdziru min idza'i muslimin. At-tahdziru maknanya adalah tahzir, daripada peringatan yang keras untuk dijauhi, min idza'i muslimin, daripada menyakiti seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, qala, ia telah berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man adza mu'minan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti hati seorang yang beriman, faqad azani, maka sungguh ia telah menyakiti aku. Ini perkataan Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, yakni orang yang beriman, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, faqad azani, maka sungguh ia orang tersebut telah menyakiti aku, kata Nabi. Wa man azani faqad azallaha ta'ala, dan barang siapa yang menyakiti aku, kata Nabi, sungguhlah ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Makna menyakiti Allah Subhanahu wa taala tentu bukan sebagaimana sakitnya manusia, sebab Allah Maha Kuasa dan Maha Kuat, tidak merasakan perkara yang dirasakan manusia. Maksud menyakiti Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka sungguh ia telah menyakitiku, kata Nabi. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, kata Nabi, sungguh ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man azallaha ta'ala, dan barang siapa yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah ia menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ini hadis dituliskan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ini syarah daripada kitab Arba'in Nawawiyah. Sebagian daripada syarah kitabnya itu, selain daripada syarah daripada Imam Ibni Daqiqil Aid, juga ada syarah namanya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, juga sama, yakni syarah terhadap hadis Arba'in Nawawiyah. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu dituliskan hadis ini. Sumbernya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, bahkan menjadikan malaikat daripada kebahagiaan yang lahir di dalam hati orang disebabkan orang lain, yang akan menemaninya di dalam kubur, menjadi hujjah baginya untuk mengajarkan perkataan yang sabit, yang tetap di dalam hatinya, melancarkan pertanyaan di dalam kubur, itu adalah perbuatan baik yang menyebabkan orang lain senang. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan sesuatu, yang sesuatu itu perkara yang menyakitkan hati seorang mukmin, maka apa kata Nabi, sungguh ia telah menyakiti aku. Jadi orang mukmin itu memang berharga di hadapan Allah, berharga di hadapan baginda Nabi, berharga, dilindungi kehormatan, dilindungi jiwanya, dilindungi hak-haknya. Ini orang mukmin. Maka barang siapa yang sengaja dengan perbuatannya atau dengan perkataannya atau dengan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menyakiti orang lain, sungguh kata Nabi, ia telah menyakiti aku. Siapa orang yang menyakiti Nabi, maka sesungguhnya ia telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah, dikatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah segera ia untuk menempati tempat tinggalnya di neraka. Maknanya tempatnya sudah disediakan untuk ia tempati di dalam neraka, oleh sebab ia menyakiti hati seorang
mukmin. Ini orang beriman ini. Jadi orang beriman itu berharga. Itu harganya iman. Karena ada iman di dalam hati manusia, maka manusianya jadi mulia. Karena manusia jadi mulia, maka ia dihormati. Dihormati dan dimuliakan. Fil hadis marfu'an, di dalam sebuah hadis yang marfu' dikatakan syarrun nasi man tarakahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Seburuk-buruk manusia man tarakahun nasu adalah siapa yang manusia lain meninggalkannya ittiqa'a fuhshihi, sebab menghindar dari keburukan dan kekejian dirinya. Jadi kalau ada orang lain tidak mau bersama dia, tidak mau bergaul dengan dia, bahkan bersembunyi ketika hendak bertemu dengannya, disebabkan ia menghindari keburukan yang bakal ditimpakan orang tersebut terhadap dirinya, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ia telah menjadikan orang lain tidak aman bersamanya. Syarrun nasi man tarakahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Seburuk-buruknya manusia adalah manusia di mana orang lain lari darinya karena menghindar daripada keburukan yang telah diperbuat oleh orang tersebut. Ini hadis yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah, juga Imam Ibnu Hibban. Jadi sebagian besar daripada ulama periwayat hadis meriwayatkan hadis ini, juga dikutipkan di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Jadi ini peringatan nih, sebagian ulama-ulama yang menuliskan tentang peringatan-peringatan yang mesti dijauhi mencantumkan daripada hadis ini. Jadi ukuran kita itu kita lihat saja. Sekali lagi ketika kita ini belajar dan mengaji untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Kita aja yang kita nilai. Orang lain lari atau tidak dari kita. Orang lain lari dari kita. Kenapa? Karena khawatir dengan keburukan yang bakal kita timpakan kepadanya. Pada saat itu kita termasuk orang yang buruk. Jadi ya kita timbang-timbang saja, kira-kira orang lain ini takut nggak dengan kita? Kalau takut tanya dulu takutnya kenapa gitu. Kalau takutnya karena akan ditimpakan keburukan oleh kita, maka sungguhlah kita bukanlah orang yang baik. Maka sebagian ulama berkata, di antaranya lah min kalamil Habib Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu anhu, beliau berkata, kun ibna zamanik, wahai sekalian manusia, kun ibna zamanik, jadilah kamu itu anaknya zaman. Jadilah kamu anaknya zaman. Sekarang kita ini hidup di zaman sekarang, ya kita jadi anaknya zaman ini. Maksudnya kenal dengan situasi. Fa in ra'aita ahlahu zi'aban fala takun dha'natan ya'kuluka. Jikalau kamu melihat di sekelilingmu itu pada zamanmu manusia itu adalah singa, maka jangan sampai kamu menjadi kambing sehingga kamu dimakan. Lihat-lihat nih. Wa in ra'aitahum dha'nan fala takun zi'ban ta'kulhum. Sebaliknya, jikalau kamu melihat mereka itu adalah kambing-kambing yang lezat, maka jangan pula kamu yang menjadi singanya untuk memangsa mereka. Kesimpulannya, jadilah orang yang tidak dizolimi orang dan tidak menzolimi orang lain. Kesimpulannya bagaimana supaya selamat? Jadi anaknya zaman. Zaman sekarang ini seperti apa? Zamannya zaman fitnah, zamannya zaman hoax. Kalau kita tahu sekarang zaman fitnah, janganlah kita ini lihat kira-kira masyarakat itu korban fitnah atau tukang fitnah. Kalau korban fitnah bakalan kita lihat lugu-lugu nih. Janganlah kita menjadi orang yang suka memfitnah mereka. Sebaliknya,
Kalau kira-kira mereka itu buas-buas, jangan pula kita menjadi kambing sehingga kita ini menjadi mangsa mereka. Kesimpulannya, kenalilah zaman, jadikan diri kita ini bisa selamat dimanapun kita berada dan di zaman yang bagaimanapun. Kita tidak dizolimi orang, juga tidak menzolimi orang. Nah, ini jadi daripada bab peringatan untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi kadang-kadang orang diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, jangan dikira dia tidak beribadah kalau tahu ilmunya. Dengan diamnya orang di rumah dan tidak keluar dari rumahnya, ternyata betapa banyak dosa yang dia tinggalkan, betapa banyak juga yang amal yang ia kerjakan. Dengan dia tidak kemana-mana, tentu dia tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan orang. Dengan diamnya dia di rumah, tentu matanya lebih selamat daripada kita yang keluyuran. Jadi kadang-kadang orang yang diam lebih banyak amalnya ketimbang orang yang kemana-mana bermaksud beramal. Idealnya orang yang keluar dari rumah bisa mengerjakan perkara-perkara yang banyak, tentu mestinya lebih banyak amalnya. Tapi sebenarnya enggak juga, tergantung ilmunya. Orang yang keluyuran kemana-mana tapi enggak punya ilmu, yang ada malah setiap hari menambah dosa. Kemana-mana, semakin jauh tempat ia berpijak, semakin luas pula dia menanamkan benih-benih dosanya di tempat-tempat itu. Sementara orang yang diam saja, maka ia tentu lebih banyak daripada terhindar dari keburukan. Jadi jadilah anaknya zaman di mana saja berada. Kenali zaman, jangan terjebur kepada fitnah, juga jangan menjadi tukang fitnah. Jangan memangsa orang, jangan juga dimangsa orang. Jadi perbuatan ini dijauhi, menyakiti hati orang lain. Ini baru menyakiti hatinya. Bagaimana dengan perbuatan dan tindak tanduk yang langsung berbuat dengan tangannya atau langsung membahayakan secara fisiknya? Kita baca juga ini. At-tahziru min qatlil mu'min. Tahzir, peringatan keras untuk dijauhi dan dihindari daripada qatlin mukmin, membunuh seorang yang beriman. Jadi berawal daripada menyakiti hati, berawal daripada perkara-perkara yang lebih ringan daripada membunuh, sungguh telah disediakan tempatnya di neraka. Maka jaga ucapan, jaga perbuatan, jangan sampai ada orang sakit. Kalau ada orang sakit disebabkan oleh kita secara sengaja kita perbuat, ataukah kita ini memang hobi menyakiti orang lain, maka bersiap-siap saja. Oh, itu bah urusan nanti, urusan azab. Oh, urusan nanti, coba saja. Urusan nanti. Berapa panjangnya hidup di dunia. Jadi orang nih hidup di dunia itu sebentar. Oh, sebentar bagaimana Pak? Umur 100 tahun. 100 tahun itu pendek. Kalau 100 tahun dibandingkan dengan 10 tahun, ya orang akan bilang 100 tahun panjang. 100 tahun dibandingkan dengan 60, ya orang masih menganggap 100 tahun itu panjang. Tapi ingat, bandingan umur ini tidak dibandingkan pada umur-umur yang lain. Sesungguhnya sebentar orang mengatakan dunia ini sementara, umur manusia itu pendek, berapapun jumlahnya, meskipun 1000 tahun tetap dikatakan umurnya pendek. Kenapa? Karena pembandingnya perkara yang tiada terhingga. Kalau 1 dibandingkan 10, ya 10 masih banyak. 10 dengan 200 banyak. 1000 banyak dibandingkan 100. Tapi 1000 tahun orang hidup di dunia dibandingkan dengan perkara yang tidak ada batasnya, yang disebut dengan abadi, kira-kira umur yang diberikan ke manusia itu panjang atau pendek? Pendek sekali. Jadi sebentar saja. Jangan terlena dan jangan sombong.
Wah, urusan nanti itu Pak, urusan nanti. Oh iya memang nanti, tapi nanti itu bakal tiba. Sesuatu yang paling dekat itu adalah nanti. Sesuatu yang paling dekat itu adalah nanti. Kenapa? Nanti itu adalah sesuatu yang setiap hari didekati. Itu nanti itu. Ya, belum terjadi. Kalau dulu itu sudah menjauh. Dulu, ya dulu itu semakin kesana. Nanti itu di situ. Jadi semakin dekat. Jadi direnung-renungi betul manfaat enggak kita ini di dunia. Ada enggak manfaat kita hari ini? Barang hanya sekecil zarrah. Biar sekecil zarrah ada manfaatnya. Ya. Biar sekecil zarrah ada manfaatnya. Ada usia yang kita pakai untuk yang baik setiap hari.